Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf siang tadi nggak ada video ya. Habis relax dulu lah, jalan-jalan, cuci mata gitu kan. Happy weekend. Kalau malam-malam males kan sama mending siang gitu. Gak batuk dikit kawan. Habis banyak rokok di luar ya. Pokoknya semangat akan sampai pas PP. PP akan jadi besar ke depan. Dengan berbagai fundament juga jangan di skip-skip karena banyak info untuk kalian yang cukup menarik hari ini. Ada 5 alasan analis yakin bahwa XRP tak perlu clarity aset untuk capai $10. Mudah-mudahan ada 3 kripto paling hot di Robinhood Chain. Kita akan bahas satu persatu, masih ngos-ngosan karena baru pulang. Saya akan memberikan info kejadian yang aneh saat tadi pagi di makam. Di sini kan ada makam yang cukup angker yang sempat kecelakaan 7 mobil beruntun dengan mati belasan orang waktu mau lebaran itu. Saya sering membicarakan makam itu dan memang terkenal angker banget. Saya kan biasa sarapan habis subuh toh, jam 5 ya. Kalau beli sarapan di daerah saya kan daerah kota, orangnya bangsawan semua, bangsa kewa. Bukanya siang-siang, paling enggak jam 6 baru buka karena kan di kota kan menyediakan orang mau kantoran kan jam 8 baru buka toh. Kalau di kampung itu sebelum subuh itu udah banyak warung buka karena banyak menyediakan orang mau bawa ke sawah untuk nyiram bawang. Jadi saya agak jauh ke sawah. Pas pulang dari beli sarapan itu kira-kira 20 meter menjelang, ya sekitar 50 meter lah, naik motor 50 meter sebelum sampai makam itu, saya tiba-tiba itu pikiran bleng, buyar. Jalan tuh tiba-tiba nggak ada jalan, sempit saja, jalan sempit. Tahu-tahu saya perasaan sudah di depan rumah, tapi saya ada feeling ini belum di rumah saya. Masa baru di pertengahan jalan ini saya rasa belum sampai rumah. Yang terjadi apa? Saya diam sedikit, berhenti. Saya lihat ya ini saya mau dikacaukan. Untung batin saya kuat. Oh ini bukan di rumah saya, ini depan makam yang angker itu. Saya berhenti depan makam yang angker, kurang ajar bener, mau dikerjain. Makanya sering orang terjadi kecelakaan di situ kalau batinnya nggak kuat, dan di situ jalan itu menjadi sempit. Yang tadinya besar, yang jalan besar itu jadi sempit, yang sempit itu nanti masuk ke bisa nabrak pohon di pinggir jalan. Itu sering terjadi kecelakaan kayak gitu. Memang ada banyak cerita di situ itu, banyak yang melihat bahwa motor itu yang bonceng pocong. Yang bonceng pocong, banyak pocong bonceng di makam itu, gila bener. Dan persis kemarin saya ke Pekalongan itu diceritain sama adik saya, ibu saya juga habis tersesat. Ibu saya kan punya kebun tuh deket kampung, nggak jauh deket kampung. Itu saya tanya, katanya ibu itu mau pulang ke rumah itu jalan yang lebar masuk ke desa itu nggak ada. Jadi jalannya itu hanya sempit saja, hanya jalan sempit yang dia lewati, jalan sempit itu. Dia nggak tahu jalan pulang, jalan sempit dia lewati, tahu-tahu udah jauh ke hutan, jauh ke tegalan. Untung di sana ketemu orang warga setempat. Tuh kok ada ibu-ibu sampai sini, orang mana? Tapi dia kenal, katanya mau kemana bu? Saya mau pulang kok kesini, ini udah jauh dari kampung ibu. Dianterin ke rumah, dia baru sadar sampai rumah. Padahal siang-siang ya dikecokan sama jin. Udah ajar bener. Saya itu semalam itu, aduh, saya biasa nggak begitu. Duh, ini saya biasa pas berdoa itu pas menjelang, pas di depan makam kan. Ini kan masih ada 50 meter sebelum makam kan. Itu saya udah diganggu dulu. Loh, ini perasaan belum sampai rumah, tapi ini kok saya nggak tahu di daerah mana. Saya tuh nggak tahu belum aja ini daerah mana ini. Loh, di sekitar kok aneh begini. Saya berhenti. Oh walah, ini depan makam ini toh. Kurang ajar loh. Langsung sampai rumah. Ini betul-betul makam gemblung itu ya. Ada huyang. Oke. Untuk pengalaman saya sabas, untuk PP kalian nggak perlu takut akan menjadi besar ya, karena ini masih di 0,05, sudah naik ya di 0,05. Ini harga titik bottom kemarin sudah terjadi di 0,046. PP salah satu koin yang ternama, akan jadi besar dan tidak bisa kalian ragukan lagi. Sebentar saya kasih info untuk kalian. Saya yakin PP akan jadi besar ya. Kita akan lihat untuk bahwa PP ini adalah salah satu meme coin terkemuka
didukung oleh likuiditas yang besar dan salah satu komunitas terkuat yo PP kawan. Sekarang kita akan bicara mengenai yang enteng-enteng saja tapi mudah dimengerti. Sekarang setelah Shiba dan Doge, uangnya yang terbesar MC-nya di mana? Di PP. Nggak ada meme coin lagi. Meme coin lain tuh nggak ada, di PP. Uang ada banyak uang di PP. Bagaimana cara mendapatkan cuan ngakali uang PP? Well, juga pasti ngepam, perlu modal. Gila ini PP, MC-nya paling besar di antara meme coin yang lain. Bagaimana cara mengakali uang PP nih? Ya uang lagi dihantam trot bull yang kita punya sekarang. Mereka hantam trot ke atas, paus ngepam ke atas. Ya, masuk modal besar untuk ngakali uang yang di dalam PP. Kita yang sudah punya koin, ketika paus ngepam ke atas, pam, kita gunting. Nah, paus gimana strateginya nanti supaya dia cuan? Paus kan modalnya besar daripada kita. Kita gunting pun nggak akan turun. Nah, nanti setelah naik, banyak orang FOMO, takut ketinggalan cuan, masuk. Makin naik lagi. Disitulah paus baru hajar. Padam ke bawah. Nah, makanya kita ketika paus ngepam ke atas di 02, setengah ya, kita TP sebagian. Gitu. Ketika nanti kita sudah TP makin naik ngepam lagi, kan TP-nya nggak semua. Karena ketika PP nanti dipam ke atas, bukan malah turun. Orang makin FOMO, makin euforia kawan. Cara strategi yang sudah saya sering sebutkan, sekarang 0,05, 01, 02, 03, 04 di TP bertahap. Karena ini koin yang paling terkuat dengan komunitas likuiditas terbesar dan terkuat ada di PP. Ya, bagaimana 100 juta koin PP? Mudah-mudahan menjadi 500 juta duit. Semangat dan semangat. Ya, kita akan cek bagaimana holdernya. Naik lagi 567,75K. Ya, saya yakin ini nanti akan terbang nih, akan naik lagi holdernya. Kemudian kapitalisasinya sudah 20,66 triliun, naik 2,97%. Wow, mantap. Dengan volume perdagangannya 24 jam naik 4,21 triliun. Naik 92%. Wah, 92%. Ini bagus ini ya. Mengapa harga PP koin meningkat terbang? Berikut adalah contohnya token PP. Karena PP adalah koin yang sangat paling jitu. PP adalah salah satu meme koin terkemuka. Didukung oleh likuiditas yang besar dan salah satu komunitas terkuat ada di PP. Nggak perlu ragu lagi Martini, kita harus hajar PP sampai cuan besar-besaran ya. Jangan sampai kita mencret membeli kalah dengan si namanya Mbah Katram. Sekarang BTCD-nya lagi dikoclok lagi di 59,07. Semalam sempat turun ke 58 dan ini siang sore ini diangkat lagi 59. Itu hanya permainan saja. Yang jelas yang mana ketika nanti altcoin cuannya lebih besar daripada BTC, maka berbondong-bondong secara serentak yang di BTC akan cabut dulu, akan tinggalkan dulu, akan cari cuan yang lebih mantap di altcoin. Itulah terjadinya altcoin season seperti itu. Semua dibikin oleh kita, dibikin oleh orang, bukan dibikin setan ataupun memedi. Ya, kita harus sabar yakin karena dalam dunia kripto pemenang adalah long invest holder jangka panjang dan koin permanen berjangka panjang yang sudah membuktikan bukan omong kosong. Rekam jejaknya sudah dari tahun 2023 mampu bertahan sampai udah 3 tahun lebih hanya koin PP. Dengan koin yang lain ancur-ancuran, scam membeli bisa terjadi. Dengan altcoin season indexnya sudah masuk 52/100, artinya sudah masuk ke altcoin season. Nanti mulai cuan besar ketika BTCD sudah terjun di bawah 50% dan altcoin index seasonnya sudah masuk ke 75, barulah kita mulai TP bertahap ataupun dengan melihat harga 01, 02, 03 dicicil secara bertahap. Yang kemarin
fear and greed-nya ataupun ketakutan ketamakannya sempat ke 17, orang takut betul, dan sepanjang sejarah kemarin sempat menyentuh di angka 13 waktu kemarin turun dalam. Sekarang sudah masuk ke 32 lagi, artinya sebentar lagi kalau sudah masuk ke 50 fear and greed-nya namanya sudah netral, orang sudah nggak begitu takut ya. Oke, kalian harus masuk koin-koin yang bagus. XRP mumpung harganya murah. Kalau kemarin harga sekitar 50.000, orang FOMO mau pada masuk, saya nggak perbolehkan karena itu orang banyak masuk di XRP bukan untuk investor tapi akan disumbangkan ke kebakaran California pada waktu itu, dan setelah distorkan ke California dijual harganya jam kembali ya. Kita akan lihat bagaimana ada 5 alasan analis yakin bahwa XRP tak perlu clarity aset. Apa 5 alasan tersebut? XRP sudah berstatus komoditas digital sejak Maret 2026. Oke. 2. ETF support XRP sudah berjalan dan mencatat inflow. Kemudian 3. Bisnis ODL Ripple berjalan terlepas dari status legislasi. Yang keempat adalah ekspektasi pasar sudah terpecah, bukan berarti bearish. Oke. 5. Peluang katalis lain di luar jalur Kongres. Oke, silakan masuk si XRP Ripple diperbolehkan karena harganya murah. Tapi kalau ketika sudah cuan kalian harus TP dan TP. Ini Dior ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Ada 3 kripto paling hot di Robinhood Chain. Katanya Solana akan ditinggalkan, akan lari ke Robinhood Chain. Ada-ada aja. Kemarin SpaceX, sekarang berubah lagi Food Solana pada kabur pindah ke Robinhood Chain katanya. Udah jangan ngikuti itu ya. Ada-ada aja ini. Ada koin yang Robinhood Chain tengah menjadi sorotan utama di dunia kripto setelah CEO Robinhood Fiat Tanef. Jadi kemarin SpaceX, sekarang beritanya Robinhood. Secara terbuka mendukung tren meme coin di jaringan ini. Dalam waktu singkat, jaringan berbasis Arbitrum ini mencatatkan volume transaksi DEX harian hingga 563,9 juta dolar, menandakan lonjakan minat yang luar biasa. Jaringan banyak sekali, CC juga jaringan ya. Namun di balik euforia tersebut hanya segelintir token yang mampu bertahan di tengah gelombang peluncuran ribuan koin baru yang menyoroti berakhir kegagalan. 3 nama yang kini menjadi perhatian utama adalah Arrow, Tendis, dan koin Dog. Ya, ini saya kasih info untuk kalian bahwa artinya apa? Kemarin geger di blockchain-nya ini untuk koin meme di Robinhood karena selama ini ada di Solana. Nyatanya ribuan koin yang listing dalam satu hari di Robinhood Chain hancur kendor semua, jadi tai, jadi abu. Makanya nggak usah kita ngikuti berita yang aneh-aneh, kita berjuang saja di PP sampai kita cuan besar untuk di PP ya. Banyak koin-koin baru masih jual mimpi, belum tentu akan bermasa panjang. Beda koin PP 100 juta, koin PP bisa menjadi kaya raya. Yang punya koin PP 100 juta kaya raya, yang nggak punya ya memble. Oke ya, mungkin nanti gampang malam saya bikinkan video lagi. Yang penting semangat saja, jangan takut-takut dengan koin PP, yang mana PP ini tidak bukan adalah dukungan terkuat dari BNB ya, dengan rankingnya masih jos di papan atas, tidak pernah terlempar dari top CMC 100, yang menandakan dengan holder yang naik terus, backingan GZ serta koin yang beredar semua sudah beredar, dan antara koin total supply maksimum yang beredar semua sama, tidak ada yang berbeda. Salah satu koin yang tidak bisa kita ragukan lagi, kalian tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi atau cuan membeli mendadak, saya tahu masing-masing. Udah saya kasih tahu Uniswap naik 10% dalam 1 minggu. Koin-koin yang naik-naik ini sudah selalu saya sebutkan untuk kalian ya. Jangan melihat koin-koin yang lagi terbang kayak beat terbang lagi, karena apa? Mancing-mancing lagi orang masuk di FOMO. Kecil kalau cuma nggak asik, saya nggak tertarik kalau ngepam koin beat,
koin-koin yang terkunci masih banyak, beredar supply masih sedikit, 80% dipegang well. Saya tahu apa arti dari kenaikan itu untuk jebakan bagi kita. Tapi coba, berani nggak ngepam PP? Kalau ngepam PP akan kita keroyok. Artinya PP nanti bukan main-main, yang ngepam adalah orang yang besar lagi, modal besar lagi, dengan tentunya ada permainan ataupun spekulasi strategi bagaimana yang ngepam PP nanti akan mendapatkan cuan, apakah di ETF kan sebelum ETF kan nanti banyak bursa-bursa yang masuk duluan, nanti yang ditikung Coinbase ataupun Robinhood ataupun institusi bisa saja. Yang yakin uang akan aman masuk di meme coin lebih di PP daripada koin-koin yang lain. XRP, Solana, Uniswap, Chainlink, Polygon, Cardano, Nil Protocol, mumpung masih murah kalian hantam. Mudah-mudahan akhir Juli sampai Agustus akan terjadi pump yang dahsyat, infonya seperti itu, dan nanti akan turun lagi September dan akan terbang lagi November, Desember. Oke ya. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditenang biar saya sendiri ya. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just